mereka membaca arah peradaban. Ini ujungnya kayaknya Amerika bakal segera runtuh, akan ada kekuatan baru. Paling tidak saat itu terjadi kita sudah mendapat simpati dari orang-orang gitu kan, karena kita sudah merapat ke orang Palestina. Mereka juga membaca peradaban seperti itu. Pemerintah Eropa ini mereka juga dilematis. Di satu sisi mereka ya berada di bawah ketiak Amerika. Satu sisi mereka juga harus mengontrol massa mereka, rakyat mereka. Dan kita melihat sekarang gerakan-gerakan rakyat mereka tuh kuat sekali. Ya menuntut agar Israel diadili, agar Amerika diboikot. Gerakan sampai akademisi mereka kan, para mahasiswa, mahasiswi, para dosen, para profesor lomba-lomba bikin kemah di kampus sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina. Ya, kalau sudah gerakan masif ini terus bersuara, yang tertekan kan pemerintah mereka, gitu loh. Dan dengan sistem demokrasi yang mereka anut, demokrasi ini kan sistem yang mengatakan rakyat itu adalah Tuhan, gitu kan. Suara terbanyak itu adalah Tuhan. Dan kalau cara mereka mengantisipasi agar mereka juga bisa tetap menjaga stabilitas negara mereka, ekonomi mereka, yaitu ya mereka harus berani menyampaikan aspirasi warga mereka, yaitu ya dengan misalnya mengeluarkan tadi statement ya mengakui negara Palestina dan juga ikut voting dalam PBB gitu kan. Kalau enggak mereka dikudeta di negaranya kan. Ya kalau enggak mereka hancur lebur itu terus bergejolak itu kan. Dan termasuk Olimpiade itu ya. Wah, mau nggak mau itu tetap akan bocor itu, ya kan? Akan bocor karena itu nggak bisa dibendung. Gerakan ini gerakan masif, makanya itulah cerdasnya, jeniusnya para pejuang Gaza ketika menamakan ini sebagai Taufan al-Aqsa, badai al-Aqsa. Seperti badai banget ya. Seperti badai. Seluruh dunia. Badai media, badai boykot, badai akademisi, badai demonstrasi, badai di mana-mana itu. Ya, yang ujungnya apa? Al-Aqsa, pembebasan Al-Aqsa insya Allah. Ini menariknya juga justru masyarakat kembali tambah melek, apalagi negara-negara yang bahkan mungkin notabene bukan negara Muslim ya. Ketika pergerakan itu datang dari mahasiswa, apalagi universitas yang terkait, yang hadir tuh universitas bukan kaleng-kaleng tuh, 10-20 besar dunia itu mayoritas itu pro Palestine, bikin kemah gitu, bahkan sampai dean profesor ikut bikin semua kan. Bukan menunjukkan di dunia orang pinter pro Palestine. Kalau masih pro Israel berarti bodoh kan gitu. Ya. Secara nggak langsung akan kelihatan seperti itu. Akhirnya mungkin ini masyarakat dunia kan yang mungkin nggak berurusan sama urusan tauhid ya. Bagi mereka FOMO aja. Di mana social interest yang tertinggi gitu, atau juga mungkin kemanusiaan yang mereka ambil, misalnya demokrasi, humanity, value atau juga norm yang mereka ambil ada di mana, mereka akan ke situ kan. Akhirnya people power ke sana gitu. Inilah mana humanitarian. Ini mana humanity, kemanusiaan. Manusia itu yang membedakan manusia dengan hewan apa sih? Akal dan hati. Ya, ketika kita melihat isu Palestina, kalau manusia itu normal, dia akan berpikir dengan akal dia, dan dia akan terpanggil hati dia. Dan ini yang terjadi. Inilah manusia, gitu loh. Maka kata-kata tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk bantu Palestina, untuk menjadi manusia, ini tepat sekali. Dan itu yang sedang terjadi. Gelombang itulah yang memotivasi adanya gelombang-gelombang perlawanan ini. Karena mereka masih dalam tahap manusia, gitu loh. Akal mereka masih jalan, hati mereka masih bisa merasa sensitif. Maka kalau ada ya orang-orang yang masih sampai sekarang keras kepala, ya mendukung Israel, ya tidak mengecam sama sekali, senang melihat pembantaian, ini sudah tidak pantas dikatakan manusia. Nggak pantas. Dan uniknya di negara non Muslim mereka udah tambah semangat, tambah banyak. Malah di Indonesia. Kan lucu kan? Lucu. Nggak tahu itu bazar, nggak tahu apa gitu ya. Kok makin low educated banget gitu ya. Kayak makin menurun gitu. Tingkat boykotnya juga gimana? Ada yang terang-terangan showing pakai produk itu misalnya kan gitu. Itu terjadi malah di negara kita. Malah justru itu kalau menurut saya menunjukkan value dirinya justru. Yang rugi dia sendiri sebenarnya kan. Jadi maksudnya terbeli dengan keadaan kayak gini gitu. Betul. Nah kalau di luar kan, misalnya kalau kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Israel, hanya membunuhi, nggak bisa ngelawan tentara, nggak bisa lawan pasukan perjuangan, yang bisa mereka lakukan cuma satu, bunuhin pengungsi ya kan? Cuma itu aja. Tapi itu makin membunuh reputasi mereka. Jadi namanya makin turun tuh.
makin tenggelam kan. Iya. Kemampuannya cuma tinggal itu doang. Kira-kira nih, kemampuan mereka sampai kapan sih? Kan duitnya katanya nggak terbatas tuh. Tapi kan satu hari untuk perang kan hampir 4 triliun katanya itu. Ya, ini kan duit semua gitu. Nah kalau perkiraan kan pasukan juga bilang gini, sampai kapan juga gue jabanin kan gitu kan? Iya, kalau pas Gaza ya. Betul. Sampai kapan jabanin? Kalau kondisi yang internal di Israel yang didengar sama antum gimana? Orang Gaza nyebutnya ini harbul istinzaf. Apa tuh? Perang habis-habisan. Sampai tetes darah habisan gitu ya. Tapi dari warga Gaza mereka nggak ada istilah habis ya. Karena kan prinsip mereka hada innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Inilah jalan jihad kami. Kami menang atau kami meninggal. Syahid. Kalau kami menang itu kami inginkan, kalau kami syahid itu nggak kami cita-citakan. Nggak ada istilah kalah. Bagaimana dengan Israel? Ya. Mereka dari hari-hari awal pun itu sudah pesimis. Ya sudah pesimis dan mereka sudah benar-benar banyak kerugian sampai hari ini. Sampai kalau mereka bertahan, kita nggak tahu ya. Yang pasti melihat dari dampak dan gejolak internal Israel itu, mereka benar-benar sudah porak-poranda. Yang melihat setiap hari ini ada ribuan warga Israel ini, mereka meminta agar Netanyahu turun, agar adanya pergantian pemerintahan sesegera mungkin. Banyak pejabat-pejabat Israel yang sudah mulai keluar, ya mengundurkan diri. Bahkan beberapa komandan militer Israel itu mengajak pasukannya untuk jangan mau berperang ke Gaza, gitu. Dan ini dari hari ke hari kita terus terungkap beberapa fakta-fakta baru. Itu kan kemarin yang terbaru itu kan yang tentara itu mau kudeta, sekarang ditangkap oleh si Yoav Galan gitu kan. Ya. Kemudian semakin Israel ini tenggelam masuk ke Gaza. Ini kan sudah diprediksi oleh Abu Ubaidah dari awal, kan dikatakan sama dia. Semakin kamu masuk ke dalam Gaza, semakin pasir Gaza ini akan menenggelamkan kamu. Nah, jadi kalau kita optimis ya, insya Allah ini nggak akan lama lagi, ya karena mereka juga sudah ada perintah penangkapan juga, sudah perintahnya kan. Ini kan sebuah perkembangan positif, ya untuk kasus ini gitu ya. Dan juga negara-negara yang sudah mulai melepaskan diri dari bloknya Israel juga gitu kan. Nah, meskipun baru sebatas mengakui negara Palestina, ya. Fragmen-fragmen ini mozaik-mozaik ini semakin membuat gambaran yang jelas ke depan. Bahwa ini perang ini akan berhenti, dan ketika perang ini berhenti, ketika tercapai gencatan senjata, ingat kata-kata saya, yang akan turun ke jalan-jalan merayakan kemenangan bukan warga Israel, tapi warga Gaza. Mereka akan turun ke jalan-jalan merayakan kemenangan ini, gitu loh. Masya Allah. Ya. Dan gini, saya mau kasih gambaran pandangan orang Israel sendiri ya terhadap Tafun al-Aqsa ini. Jadi perang antara Israel Gaza ini kan bukan sekali dua kali, berkali-kali. Selama saya tinggal di Gaza 2012, Israel yang mulai, gitu kan. Mereka terpaksa menarik pasukan karena tidak bisa menguasai Gaza. 2014 juga sama. Nah, giliran kali ini, giliran Gaza yang mulai, gitu ya. Ketika Gaza mulai tanggal 7 Oktober ini, dan mereka berhasil menembus pertahanan Israel, berhasil menangkap sandera gitu ya. Ini sudah diakui oleh para pengamat militer Israel sendiri, kita sudah kalah. Ini kita sudah kebobolan, kita sudah kalah. Semakin Netanyahu ini ngotot masuk, mengirim pasukan, itu akan semakin besar kekalahan yang akan kita tanggung. Semakin besar rasa malu kita, semakin besar kerugian kita. Dan itu terjadi. Bayangkan kalau misalnya Netanyahu di awal sudah oke lah, kita tidak akan nyerang, ya kita kesepakatan gencatan senjata, pertukaran tahunan gitu ya, nggak akan sebesar ini dampaknya untuk Israel. Ya kalau Israel akan dapat kerugian, tentara tawanan Palestina akan dibebaskan, gitu kan. Tapi paling tidak citra mereka itu masih bisa dibangun lagi. Tapi kalau seperti ini udah nggak bisa. Dan ujungnya ini akan selalu sama. Perang ini akan berakhir dengan tercapainya gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tawanan tentara Israel yang berapa ratus ya, 120-an akan ditukar dengan ribuan warga Palestina yang sekarang ada di penjara Israel. Itu yang akan jadi ujungnya. Tapi kan kemarin kalau nggak salah mau ada gencatan sempet kan? Ya. Yang lewat Qatar kalau nggak salah. Ya. Pasukan perjuangan udah mengokekan kan sebenarnya. Iya. Terus Netanyahu nggak jadi apa gimana? Waktu itu kalau nggak salah, terus kayak malah nyerang gitu kalau nggak salah. Iya. Itu gimana ceritanya? Itu rumit. Jadi gini kesannya, ya.
Itu namanya kesepakatan Qatar Mesir. Ya, itu namanya Muqtarah Qatar Mesir. Jadi Qatar Mesir ini membuat beberapa poin-poin. Poin-poin untuk dibaca oleh kedua belah pihak. Pertama Israel dulu nih. Oke, Israel berdasarkan hasil perundingan antara dua belah pihak ini kan mereka namanya perundingan tidak secara langsung ya. Jadi bukan Hamas duduk dengan Israel langsung enggak ya. Jadi ntar Israel ketemu dengan Qatar, dengan Mesir, dengan Amerika. Ini hasil poin-poinnya, ntar mereka ketemu Hamas. Akhirnya tercipta beberapa poin-poin itu ya. Poin-poin itu diserahkan kepada Israel. Oh jadi siap, Hamas akan membebaskan per bulan berapa puluh tentara tawanan. Di sisi lain Israel juga akan membebaskan berapa ratus per bulan gitu ya. Sampai 3 bulan ini ya perang gencatan senjata berlangsung. 3 bulan setelahnya kita perbarui dengan pertukaran tawanan lagi. Terus sampai berapa bulan. Nah, oke, Israel sepakat. Hamas kasih seseriannya. Oke, sepakat. Cuma Hamas ada beberapa koreksi gitu ya. Oke, Hamas pengennya berujung pada gencatan senjata jangka panjang. Gitu seterusnya gitu ya. Seterusnya gitu. Oke, siap, sepakat. Nah, tapi cerdasnya Hamas itu apa? Dia cocok dikit, oke, kemudian kita sepakat, dia langsung telepon Al Jazeera. Oke, kami sudah serahkan itu dan kami sudah sepakati. Al Jazeera langsung tayangkan kan? Tayangkan. Jadi para mediator itu pun tahunya dari Al Jazeera. Kaget lah Israel. Ya, semua media mengatakan Hamas menyepakati tawaran Israel gitu ya. Dokumen itu. Malu kali ya? Iya, jadi sekarang orang berpikir, nah oke, ini dua sepakat nih, sekarang bola panas di tangan Israel nih. Jadi tekanan pada Israel saat itu kan. Ya. Makanya orang semua mau tonjok Israel. Lu mau terus berapa mau selesai? Ini sudah sepakat nih. Termasuk para keluarga tawanan Israel yang ada di Gaza. Mereka sedang mau tuh, mereka ketika mendengar berita Hamas sepakat. Wah, semua sukacita. Akhirnya Hamas menyepakati gencatan senjata gitu loh. Mereka bahkan mengancam Israel, kalau Netanyahu tidak mau menyepakati ini, kita akan membakar Israel. Itu kata orang Israel sendiri gitu kan. Tapi lagi-lagi Netanyahu ya gengsi dan dia merasa, aduh, gue dikebulin 2 kali nih sama Hamas ini. Gagal lagi setelah 7 Oktober kita di kecolongan, ini kecolongan juga gitu kan. Nah, dari situ dia bersikeras lagi-lagi untuk kepentingan pribadi. Makanya dalam statement terakhir saya baca juga tadi pagi ini dari keluarga tawanan itu, dia bilang Netanyahu nggak punya hak untuk mengorbankan anak-anak kami yang di Gaza hanya kepentingan pribadi dia. Jadi ini sudah rahasia umum di Israel ya, bahwa Netanyahu memang tidak ada niat untuk mengembalikan Sandra. Ya, Netanyahu niatnya membunuh sebanyak-banyaknya Sandra Israel yang ada di Gaza. Ya. Agar tanggung jawab lagi gitu loh. Maka narasinya gini kata Netanyahu, kami akan mengembalikan tentara kami atau tawanan kami baik hidup maupun mati. Gitu. Ini yang membuat stres orang Israel. Dan orang Yahudi, Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'annya, wala tajidanahum ahsana nasi ala haya. Orang yang paling takut mati itu, yang paling cinta hidupan itu ya orang Yahudi ini. Jadi bagaimana ketakutannya orang Israel hari ini, keluarga para tawanan itu, dengan nasib anak-anaknya yang sekarang ada di Gaza. Ya, mereka kehilangan akun IG-nya aja kayak kiamat kan gitu, rasa stresnya gitu, karena cinta dunia banget ya. Lawan warga yang merindukan syahid. Nah, ketemu itu dah. Jadi maksudnya nggak ada masalah kalau harus mati gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau berarti kan cuma gara-gara malu, gara-gara pribadi aja nih, ego pribadi kan, daripada gua malu kan. Tapi emang kalau kita pikir, kemana gigi mundurnya Netanyahu? Udah nggak bisa. Nggak ada. Nih, maju udah nggak mungkin. Maju butuh dana. Terus strategi ahli intelijennya pun kemarin resign kalau nggak salah kan. Resign. Bahwa kayaknya nemukan jalan buntu nih. Iya. Ini ada di mana ini pasukan, jalan di bawah tanah apa di luar sih sebenarnya nggak jelas kan, mereka juga nggak tahu kan. Nggak ketemu nih, nggak akan dengan waktu cepat bisa ketemu mereka di mana, dan kayaknya sulit gitu kan, apalagi dengan keadaan genting seperti sekarang nih. Ini harus selesai cepat mungkin kan, tinggal gitu doang. Karena mundur dia pasti akan ditangkap. Diadili langsung. Karena apa? Dia ngabisin banyak budget. Secara negara Israel pun budget habis sama dia banyak. Korban juga banyak habis, korban Israel ya kan.
secara internasional dia dari buru penjahat perang. Iya. Udah nggak ada gigi mundur dia. Iya. Dan sebelumnya pun dia sudah punya banyak skandal korupsi. Oh gitu. Iya. Oh. Emang dia sudah siap diadili oleh skandal korupsi dia selama menjabat sebagai Perdana Menteri. Jadi ya udah nggak ada gigi mundur, udah tinggal mati aja sebenarnya. Nah sekarang keadaannya kalau kan negara-negara udah pada mulai kebuka nih, negara-negara luar, bahwa Israel nggak gitu-gitu banget kan. Sampai keluar statement dari mereka yang pro Israel tuh kan Amerika segala macam, kayak Afrika Selatan dia bilang, kamu ngelakuin untuk Israel, kamu tunggu aja. Gini kan ngancam kan mereka kan, yang mereka kamu berani gituin Israel, tunggu aja nih kan gitu. Mereka ngancam tuh sama negara Afrika Selatan yang dulu waktu mau pengadilan militer, kemudian yang terakhir juga tuh. Nah tapi kayaknya memang budgetnya belum ada ke sana, lagi sibuk buat itu. Jadi makin lama makin banyak negara yang berani nih, gitu kan. Jadi nggak semenakutkan itu kok kolaborasi Amerika sama Israel gitu, seolah-olah kayak gitu. Nah pendapat antum bagaimana mengenai serangan Iran deh kalau gitu? Apakah memang benar serangan itu untuk Gaza, atau memang ada kelas politik di antara mereka? Ya itu sudah jelas ya. Semua sepakat ya bahwa serangan Iran ke Israel itu murni balas dendam Iran karena konsulatnya dibom. Itu aja. Bukan karena Gaza. Kalau Gaza dari dulu baru mulai dinyerang. Harusnya iya gitu loh. Ya, tapi kita juga tidak menutup mata sebelumnya memang pasukan senjata juga dari Iran gitu loh. Memang itulah yang sebagian orang nyebutnya proxy gitu ya. Israel itu proksinya Amerika, Gaza itu proksinya Iran. Meskipun Hamas sendiri mengakui ini bukan masalah proxy, kita nggak ikutan proxy. Pokoknya siapapun yang bantu kami akan berterima kasih. Gitu iya. Terlepas backgroundnya, mazhabnya, agamanya. Maka aneh kalau hari ini ada orang yang terlalu sensi ya bicara masalah Iran karena Syiah gitu kan. Tapi ketika melihat Rusia misalnya, ya Rusia berdiri bersama Palestina, luar biasa nih Putin nih, masya Allah. Orang kafir coba ditepokin. Giliran orang Syiah bantu, wah ini makanya ada sesuatu di baliknya gitu kan. Terlalu sensi gitu. Ini masalah bagi saya. Ya, karena ini akan semakin memecah belah kekuatan kita gitu ya. Terlepaslah mereka yang mengatakan bahwa ya semua Syiah itu kafir atau sebagaimana. Kalau kita melihat sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia dikirim oleh Nurdin Zanki untuk misi di Mesir, ya kan satu kan Salahuddin kan dia turun ke Mesir dulu nih. Ya, jadi dia sama Asaduddin Syirku, ya dua orang ini dikirim dari Syam dari kekhalifahan Ayyubiyah itu, Zanki ke Mesir. Tahu gak di Mesir itu siapa yang sedang berkuasa saat itu? Syiah, Fatimiyah. Saat itu 300 tahun Mesir itu dikuasai oleh Syiah. Dan saat itu Salahuddin Al-Ayyubi ini kerjasama, bahkan dia jadi dua orang ini ya, Salahuddin sama Asaduddin Syirku ini, dua orang Sunni yang jadi menjadi menteri dalam pemerintahan Syiah di situ. Tapi mereka tahu? Ya iya tahu lah. Jadi situ ada kerjasama. Jadi mereka saat itu fokusnya si Salahuddin tuh bukan waktunya kita bicara khilaf antara Sunni Syiah di sini. Di situ ada Mongol mau nyerang, di situ ada pasukan Bizantium lagi lagi menguasai Palestina gitu loh. Sekarang kita bagaimana? Kolaborasi dulu deh. Nanti urusan belakangan gitu ya. Iya, kolaborasi itulah makanya bagi apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir? Apakah mereka membantai orang Syiah di Mesir? Perang dengan perang terbuka? Enggak. 16 tahun saya baca sejarahnya itu, 16 tahun usaha Salahuddin Al-Ayyubi ini mensunnikan Mesir. Jadi dia bangun sekolah-sekolah Sunni di beberapa tempat. Dia ubah manhaj atau kurikulum pendidikannya sampai Al-Azhar yang tadinya itu Al-Azhar itu didirikan oleh orang Syiah loh. Al-Azhar Mesir itu didirikan oleh orang Syiah itu. Itu sekolahnya orang Syiah dulu itu, kampus itu. Tapi dengan kesabaran, keulitan, kecerdasan Salahuddin akhirnya diubahlah. Jadi Sunni. Semua Mesir sekarang jadi negara Sunni. Bukan dengan pedang, bukan dengan perang, tapi dengan pendidikan dan tarbiyah. Oke lah, di sebagian tempat mungkin ada beberapa pertempuran kecil antara Sunni Syiah. Tapi secara garis besar ya
saat itu cara Saladin Ayyubi membebaskan Palestina dengan menyatukan atau dua gerakan ini dan membersihkannya, itu kan kembali kepada manhaj Quran dan Sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, barulah membebaskan Palestina. Jadi jangan kita malah fokusnya Sunni Syiah lagi. Tapi emang kayaknya berarti friksi antara Sunni Syiah ini menajam setelah negara terkolonisasi ya, dibagi-bagi. Dulu kan masih satu negara kan? Iya. Syria, Mesir itu satu negara kan? Iya. Maksudnya dia kan orang Damaskus sebenarnya kan? Tapi pemerintah di Mesir. Dulu tuh nggak ada, mereka jadi satu kesatuan dulunya kan? Iya. Justru karena bahkan dulu sekali lagi dulu tuh Mesir tuh dikuasai oleh Syiah. Bayangin coba dua orang menteri Sunni di dalam pemerintahan dan nggak apa-apa dulu ya. Dan nggak apa-apa. Iya benar. Jadi kalau sekarang ini mungkin friksi itu diciptakan ketika negara sudah terbagi-bagi, dipotong-potong nih sama Yahudi kan. Iya. Ada Syria, ada Iran, ada Mesir, ada Irak. Dijadikan Lebanon. Dijadikan ke konflik konflik di dalam Timur Tengah ini. Biar enggak pada konsen nyerang Israel gitu ibaratnya. Ini kan yang membuat semua masyarakat besarnya kan Yahudi juga kan. Gitu. Nah ini juga yang mungkin sampai sekarang menjadi evaluasi sesama Muslim nih sebenarnya kan. Yang bisa aja ini menjadi satu koridor persatuan, bisa jadikan gitu kan. Nah betul. Sekarang justru yang dilihat dunia ini kan satu, ternyata Israel nggak sekuat itu. Ternyata Amerika dan Israel sekalipun ternyata ya nggak sekuat itu juga. Dan yang lagi ditunggu adalah apakah benar Iran punya senjata nuklir kan gitu. Kalau memang benar itu kejadian di bomnya jatuhnya helikopter itu ada kaitan dengan Israel. Nggak ada sebab lain, nggak ada sebab lagi dong untuk menahan itu serangan ke Israel kan gitu kan? Harusnya. Kan jadi pertanyaan, nyerang nggak nih kan gitu jadi pertanyaan kan. Nah ada juga gosipnya Irak juga nyerang, benar nggak sih itu? Iya, bukan Irak sebagai pemerintah ya, tapi milisi. Namanya itu Harakah Muqawamah Islamiyah fil Irak. Dan itu meskipun ya dia masih satu payung juga dengan yang ada di Iran, yang ada di Lebanon gitu kan. Tapi serangan itu ada. Dan itu memang nyata meskipun tidak benar-benar berdampak besar ya, dan bukan dari pemerintahannya, jadi nggak di blow up. Enggak. Nah satu lagi nih, kan beberapa hal yang membuat Israel masih tetap bisa punya manuver kan, karena ada bantuan juga dari negara Muslim. Gitu. Salah satunya terdekat Mesir nih. Gitu. Sejauh apa sih bantuan Mesir sama Israel nih? Ya masih sebatas bantuan koordinasi mungkin ya. Kalau Mesir ini kan bukan tipe negara yang bisa memfasilitasi senjata atau misalnya minyak atau misalnya enggak ya, tapi perbatasan paling paling koordinasi perbatasan dan Mesir juga bukan negara yang baru, mereka juga bermain di situ, mereka juga mencari keuntungan, mencari kepentingan di situ kan. Di satu sisi mereka juga menjaga image mereka dengan alasannya kami juga bersama Palestina bla 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 bla. Satu sisi mereka juga tetap harus menyenangkan Barat kan, karena mereka juga kan sudah sangat jadi satu kesatuan juga dengan Barat itu ya. Ada dengan Camp David yang kita tahu kesepakatan antara mereka dan Israel itu kan dimulai perundingan Camp David itu kan. Tapi kalau bantuan sebatas itulah kurang lebih Mesir itu. Nah kalau warga Gaza yang keluar dari Mesir harus bayar? Yang keluar dari Mesir, yang keluar dari Rafah nih misalnya, apakah ada kemudian biaya khusus? Ya ada. Seperti itu berapa dulu antum? Kalau saya nggak bayar. Nggak bayar. Karena saya kan jalur pemerintah, evakuasi. Gitu. Evakuasi. Kalau warga Gaza sendiri mau keluar, itu bayar? Bayar. Berapa dolar? Tergantung ya. Awalnya cuma ada yang cuma $700 awalnya. Ya, $700. Kemudian jutaan. Naik jadi $3.000. Ada yang nyampe $5.000. 75 jutaan. Iya, 75 jutaan. Ada yang bahkan di atas itu. Dan itu pun nggak jaminan dia keluar gitu loh. Tetap harus melalui sensornya Israel juga. Wah, jadi dibisnisin juga gitu ya? Pasti. Tapi kebijakan itu sekarang ini perbatasan kan ditutup ya? Kenapa ditutup? Karena Israel sedang menguasai Rafah secara penuh. Oh. Dan jadi sekarang udah nggak ada lagi proses praktek seperti itu. Nggak ada lagi. Nggak ada. Sedang berhenti, stop sementara sampai operasi militer darat Israel di Rafah ini selesai. Oh jadi diokekan juga sama Mesir berarti?
Nggak boleh ada yang masuk juga ke mereka gitu. Ya mau nggak mau. Mesir sekarang nggak punya sama sekali nggak punya otoritas karena biasanya tuh di Rafah ini kan 2 kota ya. Yeah. Ada Rafah Mesir, ada Rafah Gaza. Yeah. Nah, ini ada perbatasan Rafahnya itu. Dalam kondisi normal di Rafah perbatasan Gaza yang bertugas ya orang Gaza, kepolisian Gaza. Situ. Di Rafah bagian Mesir yang bertugas polisi Mesir. Tapi hari ini semua sedang kosong karena semua sekarang sedang dihandle oleh Israel, tentara Israel di situ. Berarti satu orang keluar sekitar 75 jutaan nih. Berapa banyak keluarga antum yang antum selamatin? Awalnya itu ketika masih di angka 3.000 ke bawah, itu saya keluarin 1, 2, 3 orang. 3 orang. Terus ada satu lagi adik ipar saya yang lagi hamil dan kondisinya sangat mengerikan sekali kan. Orang hamil di sana nggak ada logistik yang memadai. Kita keluarkan lagi sekitar sudah mungkin 2 bulan yang lalu. Keluar juga. Jadi total ada 10 orang, 4 orang aja. Jadi bersama keluarga antum berarti? Kalau sama keluarga saya itu beda karena saya kan saya, istri saya, 2 anak saya, 4 orang ini pemerintah. Oh gitu jadi ya. Enggak. Jadi tambah lagi 4 orang gitu ya. Nah teman-teman, ini ternyata ada keluarganya Bang Hussein yang juga ada di Indonesia. Kalau mau kenal nama orang-orang Gaza, yuk kita kenalan di sini ya. Yuk, boleh tampilin. Okay. Nah sekarang udah gede-gede nih, kita kenal satu-satu nih. Ini siapa dulu nih yang Mas Muk? Muslim. Pasti Islam nih agamanya. Iya. Muslim. Marganya apa? Marga apa? Muslim. Muslim juga. Muslim. Mas Muk? Ahmad Fauzi Hussein Ar-Raqib. Semua harus lengkap ya. Yang di belakang Mas Muk? Bushra Fauzi Hussein Ar-Raqib. Kakak? Asirwan Fauzi Hussein Ar-Raqib. Wah tuh, ini semuanya fresh dari Gaza teman-teman semuanya. Baru datang berapa bulan yang lalu? Sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan yang lalu ya. Bagaimana rasanya tinggal di Indonesia? Enak atau enggak? Enak. Kalau kakak? كيف يعيش في إندونيسيا؟ حلوة؟ يعني حلوة لذيذ نفس الشيء. Enak. Terus apa ya? Bagaimana makanan di Indonesia? كيف الطعام في إندونيسيا؟ إيش تحبوا؟ Cuacanya, makanan, orangnya. والجو والطقس والناس. Hello. Huduk. Ya, tenang katanya, merasa lebih tenang, enak gitu ya. Huduk ya, nggak ada bom ya. Nggak ada bom. شو وانتي كيف الطعام والأكل والجو في إندونيسيا؟ cantik. Bisa dia. Ahmad, bagaimana? كيف حلو jadi dia senang ini apa pemandangannya. Dan dia suka main catur di sini dia. Wah, mesti lawan saya nih main catur nih kayaknya nih. Bagaimana kalau mau tinggal di Indonesia atau tinggal di Gaza? Di Indonesia. Nah, di Indonesia jawabannya nih. Coba yang lain. Iya. Kakak. انتوا تفضلوا تعيش في اندونيسيا ولا في غزة؟ في الوقت الحالي عندي لكن هدوء غزة. سبب حرب؟ غزة هي بلد Tafadhol. Iya. Untuk dalam kondisi sekarang ya mereka lebih milih Indonesia. Oh gitu. Tapi kalau sudah perang selesai ya mereka lebih mau tinggal di Gaza. Ya. Nah teman-teman semuanya, kalau mau kenalan sama keluarga dari Bang Hussein ini ya, dan mungkin dengan banyaknya teman baik di Indonesia dan saudara di Indonesia, maka akan tambah banyak sekali saudara kita yang ada dari Gaza yang ke Indonesia. Mungkin Instagramnya apa masing-masing bisa, mungkin biar bisa pada kenalan. Nggak ada punya Instagram. Oh gitu. Oh iya. Coba pakai bahasa Arab. Nggak tanya, ada yang punya Instagram nggak? Kita siapa kan Instagram? Kita Instagram? Hah? Nggak ada yang punya. Waduh. Padahal kalau punya banyak yang langsung nge-add nih sekarang tadi. Iya. Biar lebih terjaga lah, nggak usah. Biar terjaga ya. Nah sekarang ini mungkin kalau saudara yang ada di Palestina melihat kalian ada di sini, kira-kira kalian mau ngomong apa? Nah gantian salah satu. Ada nggak teman yang mau disalamin dari sini? إذا في رسالة
Dari kakak dulu. Minku ila ikhwanak atau ashabik fi Indonesia. Wa inti fi Indonesia شو حابين تبعتوا رسالة إلى أحبابكم في غزة منك أنت ولا شيء؟ إن شاء الله بتخلص الحرب تعود الأحوال زي ما كانت هدوء يكون في بيوت ترجع مدرسة والجامعة وكل شيء. Ya, semoga perang ini segera selesai. Ketenangan kembali di Gaza, rumah kembali dibangun, sekolah-sekolah kembali beroperasi, dan semua kembali normal seperti sebelum perang terjadi. Ya, sekarang kakak gantian. Nusa. Inti. يعني رسالة أنت لأصحابي في غزة. أول إشي أمسرة بتخلص الحرب بنرجع غزة بنعمرها بنعيش فيها وإن شاء الله تكون غزة أحلى من قبل. Ya sama kurang lebih pesannya, semoga ya perang segera usai dan kita kembali membangun Gaza bersama-sama. Kami di sini dan kalian di Gaza, insya Allah sama-sama kembali membangun Gaza hingga kita bisa tinggal bareng-bareng lagi di sana. Insya Allah. Mudah-mudahan cepat damai ya gitu. Amin, amin. Insya Allah. Ahmad. رسالة لمحفظ التحفيظ شيخ بيان فوزي النجار. الله يصبرك على موت أخوك اللي كان صديق أنا بالتحفيظ وإن شاء الله راجعين فاتحين محررين وإن شاء الله نرجع وتحفظنا باقي المصحف إن شاء الله. Ya Rabbi, insya Allah. Masya Allah. Ini dia nyampein risalah ke guru tahfiznya di Gaza, namanya Bayan Najjar. Dia bilang semoga Allah memberikan kesabaran untuk kalian di sana, terutama atas wafat syahidnya saudara dia. Jadi saudara guru tahfiz, guru ngaji dia tuh syahid di Gaza. Ya semoga kita semua bisa segera kembali ke Palestina ya sebagai kaum pembebas ya yang membebaskan Palestina dari penjajahan insyaallah taala. Amin. Masya Allah. Kalau yang ini? Karim sama Ali. Ada yang meninggal satu. Siapa yang meninggal? Ali udah meninggal temannya. Apa kirim pesan ke Karim kalau gitu? Semoga dia punya rumah, dia udah dapat. Semoga di Gaza udah selesai bom. Udah selesai bom. Amin. Sebentar lagi ya, mudah-mudahan. Masya Allah. Amin. Ya untuk teman-teman semuanya ya, tunggu aja kabar dari Bang Husein, Instagramnya nanti siapa tahu dibuat habis itu ya. Dan seperti kita lihat ya, beginilah anak-anak tanah Syam ya. Kita lihat bagaimana rupawan gitu. Dan ini hampir di semua warga dari Gaza tuh seperti itu. Jadi bayangkan kalau seperti mereka ini kemudian terbantai gitu oleh satu ras yang merasa menjadi titipan Tuhan bagi Tuhan mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan menjadi awal dari kerjasama atau juga mungkin persaudaraan yang erat antara Indonesia dan juga Palestina. Nah sekarang ada titipan dari teman-teman yang sudah menitipkan donasinya melalui Instagram kita, Cerita Untung, Instagram saya, kemudian Hijrah Fest ya, untuk mengirimkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kita akan titipkan langsung ke Bang Husein. Nah ini dia. Jadi teman-teman semua yang mengirim ke kita, semuanya tanpa kita kurangi 100%, langsung kita kirimkan mengenai link-link yang kita paham yang ada di Gaza Palestina. Insyaallah ini 50 juta untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Tetap butuh support terus di sana ya. Ya, insyaallah. Bismillah. Aku bersama Palestina. Mudah-mudahan langsung bisa dinikmati sama teman-teman saudara kita yang ada di Gaza. Jazakallah khair. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan perjuangan tetap berjalan ya. Amin, dan amin, merdeka sebentar lagi. Amin. Dan kita akan duduk di sini lagi untuk membicarakan kemenangan itu. Siap. Amin. Ya amin, Allah, amin. ya. Terima kasih. Muslim. Ahmad. Siapa tadi nih? Busrah. Silvan. Insya Allah mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi ya semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bang Husein. Dan teman-teman semua, jika dirasa ini menarik dan juga mungkin bermanfaat, monggo silakan di-share sebanyak-banyak ke saudara teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.